Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Salma Nurul Fuadah, lalu ada Era Fazirah Ami, dan yang terakhir yaitu Raihan Ilham Syah. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang pemeriksaan di pengadilan, jawaban replik dan duplik di dalam persidangan perdata. Di dalam materi tersebut terdapat subbab-subbab yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri dan dua teman saya. Untuk mempersingkat, marilah kita sama-sama mendengarkan juga menyimak materi dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian replik dan pengertian duplik. Apa sih pengertian replik? Replik berasal dari dua kata yaitu re artinya kembali dan plik artinya menjawab. Jadi dapat disimpulkan yaitu kembali menjawab. Yang dimaksudkan dengan kembali menjawab ini yaitu jawaban penggugat baik hal tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut dengan cara mematahkan berbagai alasan yang dikemukakan oleh tergugat di dalam jawabannya. Lalu apa sih pengertian duplik? Duplik yaitu jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Sama dengan halnya replik, duplik juga dapat diajukan dengan cara tertulis maupun lisan. Duplik diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang pada lazimnya berisi penolakan atas suatu gugatan oleh penggugat. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen replik yang penting dalam persidangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan replik yaitu yang pertama, penggugat dalam menyusun replik selayaknya harus menguasai hal-hal yang terkait dengan eksepsi. Yang kedua, penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dengan cermat isi gugatan balik atau rekonvensi dari tergugat. Dalam menanggapi gugatan balik atau rekonvensi dari tergugat, penggugat harus memuat jawaban dari gugatan balik atau rekonvensi tersebut dalam replik. Yang ketiga, penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan tergugat dan juga harus mempertimbangkan alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahan terhadap gugatan balik tersebut. Penggugat dalam menyusun replik lazimnya selalu memuat permintaan pada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan dalam gugatan. Berikutnya elemen-elemen duplik yang penting dalam persidangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan duplik yaitu ada 3. Yang pertama, dalam menyusun duplik diharapkan dalil-dalil pernyataan yang diajukan oleh tergugat agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah dibuat dalam jawaban gugatan atau eksepsi. Yang kedua, duplik biasanya memuat bantahan atau pembelaan atas dalil-dalil atau pernyataan yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya, yang tentunya disertai dengan uraian bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahan atau pembelaan tersebut. Sebagaimana dengan halnya replik, pengaturan mengenai duplik dapat dijumpai dalam pasal 142 RV. Yang ketiga, biasanya duplik ini dibuat oleh kuasa hukum tergugat yang dilengkapi dengan bukti data, pernyataan, dan juga keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga. Baik, saya Fazira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemeriksaan dalam perkara persidangan di pengadilan agama. Adapun proses pemeriksaan perkara diantaranya 1. Penetapan majelis hakim. Dalam waktu 3 hari kerja setelah proses registrasi perkara diselesaikan,
Petugas meja 2 menyampaikan berkas gugatan atau permohonan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja, ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Yang kedua, penunjukan panitera sidang. Panitera pengadilan dapat menunjuk dirinya sendiri atau panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara. Yang ketiga, penetapan hari sidang. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Ketua majelis hakim setelah mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Dalam penetapan hari sidang, ketua majelis hakim harus memperhatikan jauh atau dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan atau permohonan didaftarkan di Pengadilan Agama. Hal ini tercantum dalam pasal 68 ayat 1 dan 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Yang keempat, ada pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak untuk menghadap sidang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah atau kepala desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit adalah 3 hari kerja. Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu apabila perkara di bidang perkawinan dipanggil dengan pengumuman di media massa sebanyak 2 kali tayangan dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua, dan tenggang waktu antara pengumuman terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Hal ini ada dalam pasal 27 PP 9 tahun 75 Junto pasal 139 KHI. Apabila perkara yang berkenaan dengan harta dipanggil melalui bupati atau wali kota dalam wilayah yurisdiksi pengadilan agama setempat dengan menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman bupati atau wali kota dan papan pengumuman pengadilan agama. Hal ini ada dalam pasal 390 ayat 3 HIR dan pasal 718 ayat 3 RBG. Pemanggilan terhadap tergugat atau termohon yang berada di luar negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri, Dirjen dan Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tebusan disampaikan kepada KBRI di Indonesia yang bersangkutan. Pelaksanaan persidangan yang pertama, ada upaya perdamaian dan mediasi. Hal ini ada dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 75 dan Permah Nomor 1 Tahun 2008. Yang kedua, ada pembacaan surat gugatan atau permohonan. Yang ketiga, ada jawaban tergugat. Lalu ada replik dari penggugat, ada duplik dari tergugat, lalu ada pembuktian, dan untuk kasus perkara perceraian dengan alasan perselisihan perlu didengar keterangan saksi atau dari keluarga dan orang terdekat dari kedua belah pihak. Hal ini ada dalam pasal 22 PP 9 tahun 75 Junto pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Setelah itu ada kesimpulan dan ada putusan hakim.